namun ketika sakaratul maut beliau menyampaikannya. Dan menarik ternyata Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang 3 perang besar sebelum hari kiamat. Yang ketiga peristiwa perang besar tadi terkait dengan peristiwa zaman, tokoh, dan negara yang para sahabat mungkin asing mendengarkannya. Negara dunia menyebutnya Amerika. Sahabat tidak kenal siapa ratu dunia bergelar Amerika. Kitalah yang faham. Dan apa ikon Amerika kalau bukan patung Liberty? Dan bukankah patung Liberty adalah seorang ratu dunia? Hal ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Abu Hurairah sembunyikan tentang bejana ilmu yang kedua, karena terkait dengan fitnah akhir zaman, peperangan yang dahsyat, tentang pemberontakan dan pembantaian. Kira-kira pada tahun berapa prediksi Anda akan hancur? Dengan tegas akan hancur 2027. 10 tahun kemudian 2027 adalah kemenangan Palestina dan kehancuran. Apakah ini isyarat Indonesia akan memimpin dunia? Jika benar, maka akan ada ujian besar bagi bangsa ini, lebih dahsyat dari ujian Palestina dilanda kekejaman Israel. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masya Allah bukan wa man lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala ta'ala fi ayatihi al-karim wa bi qawli yahtadi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul walid amin ittaqullaha haqqa tuqatih ay yuta'a fala yuhsa wa ay yudhkara fala yunsa wa ay yushkara fala yukfar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis akhar yushiku an tada'alikum al-umam kama tada'al akati ila qas'atiha. فقال القائل يا رسول الله من كلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثلج ولا ينزعن المحبة من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبهم الوهن. فقال قائل يا رسول الله فما الوهن؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أوصيكم بتقوى الله wa usikum bi jama'atil muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika masyahid. Satu ini yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan siang hari ini di Sayyidul Ayyam, hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, hari di mana Allah ciptakan surga dan neraka, hari di mana Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dan Iblis Al-Jazil ke muka bumi. Di hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai sebagai salah satu upaya kita untuk mengokohkan simpul tauhid kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan tulus kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak sekutu baginya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dalam kondisi yang fitrah, kondisi yang mulia. Dan untuk menjaga muruah kita sebagai hamba yang mulia, maka Allah ciptakan satu sistem hidup saja yang mampu menopang manusia agar tetap mulia di muka bumi dan di alam semesta. Dan sistem hidup itu bernama Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti mana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram dan lestari. Demikianlah fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, tidak ubahnya ibarat ikan yang berada di luar air, menggelebar-gelebar kehausan hingga mati mengenaskan. Apapun yang dicapai manusia di muka bumi ini, negara yang canggih super modern, didukung dengan infrastruktur yang megah, dana triliunan dolar, tidak ada artinya sedikit pun bila tanpa iman dan Islam. Sekali lagi, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan di muka bumi ini, betapapun dahsyat kalau memfitnah zaman Nabi.
Salawat dan salam semoga selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan manusia yang pertama kali diciptakan Allah. Adapun manusia yang pertama kali dilahirkan secara fisik adalah Nabi Adam. Nabi Rasulullah SAW ternyata adalah makhluk yang pertama yang diciptakan di alam semesta ya. Terkait dengan ini Nabi Adam AS tatkala pertama kali Allah hidupkan, Nabi Adam membuka kedua matanya. Takjub Nabi Adam dengan keindahan ars Allah yang ada di depannya. Bergetar tubuh Nabi Adam, keluar kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tampak di hadapan Nabi Adam pilar-pilar yang kokoh menopang ars Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang ars Allah terbentang dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkata Nabi Adam, ya Rabb, kalau tu ismani 'inda ismika rubama huwa min khalqika, ya Allah, aku membaca ada suatu nama yang kau sandingkan di samping namamu Muhammad. Pasti dia adalah makhlukmu yang istimewa dan mulia. Saking mulia dan istimewanya, nama yang kau sandingkan di samping namamu. Maka apa jawab Allah Azza wa Jalla? Ajal Muhammad khairu halki. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Lau la uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Falau la uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Dan jika aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka timbul keyakinan kita, satu-satunya alasan Allah menciptakan kita karena Allah cinta Rasulullah SAW, dan satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Inilah definisi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah bagi alam semesta dan semua makhluknya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya khatib berwasiat khusus bagi pribadi khatib sendiri dan juga bagi para hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa bukan sebatas konsep, tapi takwa yang terintegrasi secara utuh dalam kehidupan kita 24 jam seumur hidup kita. Takwa yang memiliki makna yang integral sebagaimana hadis mauquf dan hadis marfu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Imran ayat 102. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar bertakwa kepada-Nya. Ayyu ta'afala yusah, hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar, ayyudhkara fala yunsa, hendaklah Allah selalu kau ingat dan jangan kau lupakan. Dan yang ketiga, ayyushkara fala yukfar, hendaklah Allah kau syukuri dan jangan kau kufuri. Taat dalam definisi ilmu kalam dalam bahasa ilmu lugah adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ketika kita berupaya semaksimal kemampuan kita taat kepada Allah dan tidak maksiat, maka unsur takwa haqqa tuqatih yang pertama telah kita semai dalam diri kita. Yang kedua adalah ayyudhkara fala yunsa, hendaklah Allah selalu kita ingat dan tidak kita lupakan sekalipun. Ingat merupakan ruh ketaatan. Bagaimana kita bisa taat tanpa ingat kepada Allah? Dan yang ketiga, ayyushkara fala yukfar, selalu Allah kau syukri dan jangan kau kufuri. Syukur menurut para ulama ahli kalam adalah isti'malu ni'matin min Allah fi ta'atillah liyazdadul barakah min hadhihi ni'am. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah agar bertambah berkah dari nikmat tadi. Allah beri kita usia, hidup kita gunakan ibadat. Syukur kita atas usia dan hidup kita. Allah beri kita harta kita habiskan di jalan Allah. Syukur kita atas harta. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita ketenaga, kita gunakan di jalan Allah. Manakala kenikmatan Allah kita gunakan untuk maksiat, di saat itulah kita kufur atas nikmat Allah. Tiga hal ini apabila ada pada diri kita, taat tidak maksiat kepada Allah, ingat tidak lupa kepada Allah, dan syukur tidak kufur kepada Allah, maka layak kita disebut hamba yang haqqa tuqatih. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang jemaat rahimakumullah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang beriman ketika Rasulullah SAW mendakwahi suku Daus. Beliau beriman 5 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi hanya 5 tahun beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Namun karena hidup sehari-hari di rumah Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah SAW, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 buah hadis kurang lebih. Namun ada sesuatu yang menarik terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, hafiztu bi'ain min Rasulillah SAW. Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW.
Dari sekian banyak ilmu yang Rasulullah berikan padaku, aku lihat, aku kategorikan, aku bagi dua bejana ilmu. Fa ammal awwal faqad basastuhu ilaikum. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah sampaikan semua kepada kalian. Wa ammal akhar fa in bahasastuhu quti'a hadal ulu. Adapun bejana ilmu yang kedua, jika aku sampaikan kepada kalian, maka leherku ini akan dipenggal. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah menyembunyikan isi bejana ilmu yang kedua sepanjang hidupnya? Ada apa dengan isi bejana ilmu yang kedua? Dan pada akhir hayatnya Abu Hurairah mengatakan, dan sekarang kalian menyaksikan, sebentar lagi aku akan menghadap Allah, aku sedang sakarat menghadap Allah. Maka aku takut menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka sekarang aku sampaikan. Maka apa yang terjadi? Kenapa Abu Hurairah menyembunyikan bejana ilmu yang kedua sepanjang hidupnya? Karena ternyata isi dari bejana ilmu yang kedua yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang huru hara akhir zaman, berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Luar biasa. Abu Hurairah khawatir ketika bejana ilmu yang kedua ini disampaikan, jika jatuh kepada orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang tulus ikhlas ittiba pada sunnah Rasul, aman mungkin. Tapi dapat dibayangkan jika jatuh kepada orang yang tidak faham, orang yang emosional, orang yang ambisius, maka Abu Hurairah khawatir terjadi fitnah. Namun ketika sakaratul maut beliau menyampaikannya. Dan menarik ternyata Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita tentang 3 perang besar sebelum hari kiamat. Yang ketiga peristiwa perang besar tadi terkait dengan peristiwa zaman, tokoh, dan negara yang para sahabat mungkin asing mendengarkannya. Yang pertama, Rasulullah sebutkan 2 perang, perang ke-1 dan ke-2. Rasulullah sebutkan di abad ke-1300 Hijriah, dan itu memang terjadi di tahun 1300 Hijriah. Perang dunia pertama yang dipicu oleh kematian Franz Ferdinand, pewaris tahta Hongaria, Austria, atas dibunuhnya dia oleh seorang nasionalis dari Eropa Timur yang memicu terjadinya perang dunia tahun 1914 sampai 1918. Ini terjadi tahun 1328 sampai 1358 sampai 1332. Dan kemudian di tahun 1358 perang dunia kedua pun terjadi. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan perang dunia pertama dipicu oleh seorang laki-laki, kucing besar dari negara Gelas. Perang dunia kedua dipicu oleh seorang laki-laki yang dunia memanggilnya Ar-Hir dari negara yang bernama Jerman. Para sahabat tidak kenal siapa Hir dan tidak kenal dengan negara Jerman, tapi kitalah yang faham hari ini. Mungkin terkait dengan Hitler dan Jerman adalah negara yang memicu terjadinya perang dunia kedua. Kemudian muncul pula nama-nama yang Rasul sebutkan. Bahkan di perang dunia kedua, kata Rasulullah, yang terjadi di tahun 1300-an, muncul seorang ratu, dia pelaku makar dan pelacur yang menggiring manusia kepada kekufuran pada Allah dan keingkaran dan kenistaan. Dia adalah ratu dunia. Negara dunia menyebutnya Amerika. Sahabat tidak kenal siapa ratu dunia yang bergelar Amerika. Kitalah yang faham. Dan apa ikon Amerika kalau bukan patung Liberty? Dan bukankah patung Liberty adalah seorang ratu dunia? Hal ini yang kemudian menjadi alasan kenapa Abu Hurairah sembunyikan tentang bejana ilmu yang kedua. Karena terkait dengan fitnah akhir zaman, peperangan yang dahsyat, tentang pemberontakan dan pembantaian. Dan yang menarik, Rasulullah SAW sebutkan terjadinya perang dunia yang ketiga dipicu oleh pengkhianatan seorang pemimpin Mesir. Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat. Kita mengenal siapa Anwar Sadat dan bagaimana pengkhianatannya pada umat Islam dan negara Arab ketika dia mengakui tanah Palestina dengan perjanjian Camp David, menerima keberadaan ini, menyerahkan Palestina. Dari saat itu telah pembantaian mulai merebak di bumi para nabi dan rasul. Yang kemudian hadis ini ditutup dengan perang dunia ketiga yang Rasul sebutkan terjadi tahun 1400-an Hijriah, dan kita sekarang berada di sana. Dan menarik terkait dengan ini, ada 2 kabar gembira yang saya dapatkan dari Palestina. Beberapa tahun saya belajar di Palestina, kemudian banyak beberapa hal yang saya dapatkan. Berhadapan saya langsung dengan orang-orang yang Hardi dan Turekarta, urta nasionalis. Itu betapa banyak berita-berita yang kemudian membuat saya makin yakin dan makin gembira bahwa abad kita inilah abad kebangkitan Islam. Allahu Akbar.
Berita yang pertama, ketika beliau diwawancara oleh seorang jurnalis terkait dengan eksistensi dalam kancah geopolitik global di akhir zaman. Beliau mengatakan negara yang dibangun atas kezaliman lebih dahsyat dari Afghanistan menghadapi Rusia dan Amerika. Lalu bangsa mana yang akan menguji daripada kekuatan dan kelayakan kita sehingga layak memimpin dunia di era kebangkitan Islam? Jawabannya adalah ada pada Bapak Ibu sekalian. Semuanya jamaah sudah pada tahu bangsa mana yang sedang menjajah bangsa kita. Maka jika bangsa ini bisa kita usir dari Sabang sampai Merauke, berikutnya yang akan kita pertahankan, kita perjuangkan adalah kemerdekaan bumi para nabi dan rasul Palestina. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa la ilaha. Alhamdulillah wa syukur wa masyaallah kan wa balam syarab yakun al hawla wa la quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa yakum bima fi min al ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawiyyin wa siratin mustaqim bal tabahu najal wa man hadahu halak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim bi kulli yatadil mutalun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa salli ala ashabihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبولك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم انقذ قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم انقذ قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلة المنعمك واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم انقذ المستضعفين من المسلمين في غزة فلسطين وفي السودان وفي إيران وفي كل مكان من بلدان المسلمين اللهم حرر بلاد فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود وأمريكا وحزب المسيحيين وحزب الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربوننا ويحاربون دين المسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا أميرا عادلا حكيما يقودنا إلى طاعتك وإلى عبادتك وحده وإلى اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كافة على سائر الحياة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah inallah ya'muru dan akan mengembalikan al-aqsa kepada pangkuan kalian. Allahu Akbar. Menangis saya di hadapan Syekh kami yang bercerita ini, Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina, yang saya tajuk langsung tentang Indonesia. Hadirin sedang Jumat rahimahullah. Pada akhirnya, jika mimpi-mimpi ini merupakan kabar gembira kemenangan Palestina, sekaligus menjadi kabar gembira tentang negara yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Arab sudah di zaman Rasulullah, Afrika sudah di zaman Salihuddin Ayyubi, Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum Allah pilih adalah negara Asia Tenggara, terlebih Indonesia. Apakah ini isyarat Indonesia akan memimpin dunia? Jika benar, maka akan ada ujian besar bagi bangsa ini, lebih dahsyat dari ujian Palestina dilanda kekejaman. Mendeklarasikan berdirinya negara mereka di tanah Muslim Palestina. Dan dengan izin Allah, Allah berikan kemenangan kepada Palestina yang pertama. Kemenangan pertama terjadi ketika intifadah massal terjadi seluruh West Bank, di Yerusalem, di Nablus, di Tulkarib, di Bethlehem, di Jericho, di Ariha, di Hebron. Intifadah ini membuat beberapa wilayah yang dulu mereka kuasai kembali kepada pangkuan umat Islam. Kemenangan ini terjadi 40 tahun setelah mereka membantai rakyat Palestina, 1987. 10 tahun kemudian, 2027 adalah kemenangan Palestina dan kehancuran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Dan prediksi yang kemudian, kabar gembira yang kedua yang saya dapatkan dari Gaza langsung ketika saya berada di Palestina adalah apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, Syekh Abu Royan Allahu yarham, yang mengajarkan saya Quran dan sekarang sudah tidak tahu rimbanya, mungkin beliau syahid. Terakhir saya berada di Palestina adalah Januari kemarin. Saya cari data tentang rumah tahfiz kami di Gaza dan juga guru-guru kami di sana. Ternyata rumah tahfiz kami sudah hancur di Gaza City yang kami bangun 2021. Dan juga guru-guru kami syahid. Di antara kabar gembira yang kami dapatkan ada dari Syekh Riyad Orzazi Allahu yarham. Beliau menyampaikannya sebelum beliau syahid di awal tahun 2024. Beliau mengatakan, aku punya saudara. Inna li akhun alladhi yatajawwaz bi imra'atin min Suriah wa huwa yashkunu fi makan wara'i al-mustashfa asy-syifa alladhi hajamahu al-yahud. Aku punya saudara yang menikah dengan seorang gadis Suriah. Malam istriku menangis terus dan aku mengatakan, "Khalas ya Zati, ini mata tabkan." Ya, sudah istriku, kenapa kau menangis? Semua ini adalah takdir Allah. Keluarga kita tidak mati, mereka hidup di sisi Allah, mereka syahid. Laisa nada anda, bukan tentang itu aku menangis. Idan li Aisyah, lalu kenapa engkau menangis? Wallah, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul bariyah. Demi Allah, tadi malam aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam aku bertemu Rasulullah SAW fi wasatil Aqsa, di tengah-tengah jantung Al-Aqsa, di sekeliling masjid Qubatus Sahra yang berkubah emas. Wajazizu fina Rasulullah SAW, Rasulullah duduk di tengah-tengah kami. Walakinahu la yabki alaina wa huwa yatabassam, tapi Rasulullah tidak menangisi kematian kami, keguguran kami, tapi beliau tersenyum kepada kami. Padahal kami sudah wa nashku ilaih, kami mengadu kepadanya, Rasulullah, kepala kami belah, tubuh kami hancur, kaki kami. Tapi Rasulullah tersenyum dan berkata, "Sabran, sabran ya ahla Syam, qaribun alaikum nasr min Allah azza wa jal." Bersabarlah wahai penduduk Syam, sesungguhnya kemenangan telah dekat bagi kalian. Allahu akbar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka semua berita yang saya dapatkan dari Palestina di Indonesia saya catat dan merinding ketika saya merangkumkan satu persatu. Ya, keyakinan saya dan sampai pada satu pertanyaan, memenangkan Islam yang pasti tegak adalah tugas Rasulullah SAW. Allah menegaskan dalam Quran, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW membawa agama yang benar dan petunjuk yang sah dari Allah Al-Quran untuk memenangkan Islam atas agama yang lain. Ini tugas Rasulullah SAW, bukan tugas Nabi dan Rasul yang lain. Namun sudah 14 abad yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Pertanyaannya, wafatnya Rasulullah SAW tidak menghentikan pertarungan antara hak dan batil. Hari ini bahkan pertarungan antara hak dan batil di muka bumi telah sampai kepada babak finalnya. Pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah SAW akan melewatkan kemenangan Islam, detik-detik kemenangan Islam di akhir zaman, sementara tugas memenangkan Islam adalah tugas beliau? Maka inilah isyarat yang kemudian dapatkan saya kabar gembiranya dari Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Dan mimpinya nyaris sama dengan mimpi cucu Rasulullah SAW, ulama besar Mekah Al-Mukarramah, imam besar Masjidil Haram, Profesor Dr. Abu Ya Muhammad bin Alawi Al-Nikasani. Keduanya bermimpi yang sama. Rasulullah keluar dari rumah memakai pakaian perang, membawa zirah, membawa pedang, kuda terbaiknya. Para sahabat kami bertanya, kata kedua ulama ini, "Ya Rasulullah, ra'aituka ka'anna dhahibun bil jihad, aina anta dhahib?" Sepertinya anda bersiap-siap untuk berperang, kemana anda akan pergi? Apa kata Rasulullah SAW dalam mimpi kedua ulama besar ini, cucu Rasulullah SAW? "Ana dhahibun ilal Gaza, sauqatilul yahuda alladhi yaqtulu ummati fiha." Aku akan berangkat ke Gaza, akan aku perangi. Allahu akbar. Oh samahtu ya Rasulullah, ana ashtarik ma'aka ya Rasulullah. Izinkan kami perang bersama anda. Ketika kami berangkat bersama Rasulullah, idzan ana wa faja'atan nahnu bi jurudin katsir. Tiba-tiba di hadapan kami banyak pasukan yang sangat luar biasa. Hum laisal Arabin, mereka bukan orang-orang Arab, tapi jumlah mereka banyak. Kami berkata, "Ya Rasulullah, maksaru adaduhum man haula." Banyak jumlah mereka, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Allahu akbar. Rasulullah SAW mengatakan, "Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah." Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimin al-Indonesia alladzina sayuharikum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara kalian muslim Indonesia yang akan membebaskan kalian dari kezaliman, kebiadaban pasti akan hancur. Sebagaimana Quran dan sejarah telah menyatakan kepada kita, dengan izin Allah, siapapun tokoh yang zalim di muka bumi, penguasa yang zalim dan negara yang zalim akan hancur pada akhirnya.
Sang jurnalis bertanya lagi, fi ayyi tarikh anta ta'taqid litahdus hadhil amr? Kira-kira pada tahun berapa prediksi Anda akan hancur? Dengan tegas, akan hancur 2027. Dari mana Anda mendapatkan angka ini? Matematika Quran. Apa Anda tidak membuka Quran dan mempelajarinya? Bagaimana Allah ketika melakukan suksesi satu kaum dengan kaum yang lain, Allah selalu menggunakan angka 40 tahun. Ketika Allah janjikan negara yang dijanjikan Allah untuk mereka, mereka keluar dari kebiadaban Fir'aun di Mesir. Allah terima, Allah tempatkan mereka di padang teh. Namun mereka menolak untuk perang melawan kaum Jabariyah. Maka Allah haramkan Syam untuk Bani Israil 40 tahun. Maka selama 40 tahun Bani tidak pernah keluar dari padang teh. Tidak pernah ada pintu saat itu untuk keluar dari padang teh. Hidup di sana, mati di sana. Bahkan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam pun wafat di padang tih. Maka menjadi catatan, Nabi Harun dan Nabi Musa tidak sempat membawa 600.000 Bani yang selamat dari Fir'aun masuk ke Palestina. Adapun mereka masuk kemudian setelah 40 tahun, dan selama 40 tahun mereka terkurung di padang tih, Allah munculkan generasi baru dari Bani Israel yang beriman di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, yang mungkin orang Kristen menyebutnya Nabi Joshua, 600.000 Bani Israel berhasil memasuki Palestina, mengalahkan kaum Jabariyah. Pada tahun 1946, sejarah mencatat Palestina aman, tidak ada okupasi perebutan wilayah. Namun di tahun 1947, secara masif dan terstruktur di bawah perlindungan dan recovery Amerika, di pelindungan Amerika, Harry S. Truman mengizinkan eksodus besar-besaran dari Polandia, dari Rusia, dari Ukraina. Mereka tanpa henti masuk ke Palestina. Maka dalam waktu singkat, keberadaan saat itu 1947 terjadi tragedi Nakba. 5.000 umat Islam dibantai dengan sangat biadab di Nakba. Fokus pembantaian terjadi selama 3 hari di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 lebih umat Islam bergang nyawa. Namun apa yang terjadi? Pada tahun 1948